Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku sebagai moderator untuk presentasi kelompok 9 dengan judul pemanfaatan lahan basah sebagai sumber ekonomi berbasis kearifan lokal. Disusun oleh kelompok 9, dosen pengampu Bapak Syahrial Sadik. Anggota kelompok ada Muhammad Ridho, Ari Hidayat, dan Alifa Zahra. Pendahuluan, lahan basah merupakan ekosistem yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup. Lahan basah juga memiliki potensi besar sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat setempat. Pengertian lahan basah. Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen, menetap atau musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Digolongkan ke dalam lahan basah ini, diantaranya ada rawa-rawa, termasuk rawa bakau, payau, dan gambut. Air yang mempengaruhi lahan basah dapat tergolong ke dalam air tawar, payau, atau asin. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Alifa Zahra. Lahan basah penting dalam ekosistem dan kehidupan masyarakat. Peran ekologis lahan basah. Yang pertama, penyimpanan dan pemurnian air. Lahan basah bertindak sebagai spons alami, menyerap kelebihan air hujan dan mengurangi risiko banjir. Yang kedua, habitat keanekaragaman hayati. Lahan basah menyediakan tempat tinggal bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan, termasuk burung air, ikan, amfibi, dan mamalia. Yang ketiga, penyimpanan karbon. Lahan basah, terutama lahan gambut, menyimpan sejumlah besar karbon, membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Yang keempat, perlindungan pesisir. Hutan bakau dan lahan basah pesisir lainnya melindungi garis pantai dari erosi, badai, dan gelombang pasang. Next. Yang manfaat lahan basah bagi masyarakat. Yang pertama, sumber daya pangan. Lahan basah menyediakan sumber pangan penting seperti ikan, kerang, udang, dan tanaman air. Sawah sebagai jenis lahan basah menghasilkan beras, makanan pokok bagi banyak orang. Yang kedua, mata pencaharian. Lahan basah mendukung berbagai kegiatan ekonomi termasuk perikanan, pertanian, pariwisata, dan kerajinan tangan. Yang ketiga, perlindungan dari bencana. Lahan basah membantu mengurangi dampak banjir, badai, dan erosi pantai, melindungi masyarakat dari bencana alam. Yang keempat, nilai budaya dan rekreasi. Menyediakan tempat untuk rekreasi seperti memancing, berperahu, dan mengamati burung. Next. Peran kearifan lokal dalam pemanfaatan lahan basah. Kearifan lokal masyarakat seringkali menjadi pedoman dalam menjaga keberlanjutan lahan basah. Contohnya, masyarakat adat di wilayah pesisir memanfaatkan mangrove untuk bahan bangunan dan obat-obatan, namun tetap menjaga kelestariannya dengan menerapkan sistem tanam kembali setelah pemanfaatan. Di daerah gambut seperti di Kalimantan dan Sumatera, masyarakat lokal memiliki sistem pengelolaan air yang disebut tata air gambut. Sistem ini mengatur drainase air dengan cara yang tidak merusak lapisan gambut, sehingga lahan tetap subur tanpa mengeringkan gambut secara berlebihan. Selanjutnya dibacakan oleh Ridho. Lahan basah berbasis kearifan lokal di Kalimantan Selatan.
kearifan lokal dalam pengelolaan lahan basah. Masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya mereka yang menetap di sepanjang pesisir dan daerah rawa, memiliki tradisi dan kearifan lokal yang mendalam dalam mengelola dan memanfaatkan lahan basah secara berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah tradisi daya atau subak, sebuah sistem irigasi tradisional yang diterapkan dalam pengelolaan air dan pemeliharaan kesuburan tanah. Sejumlah wilayah masyarakat juga mengadopsi prinsip saling menjaga untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem lahan basah. Mereka mengikuti aturan adat yang melanggar praktik penangkapan ikan yang merusak seperti menggunakan racun atau jaring kecil guna menjaga populasi ikan dan memastikan keseimbangan ekosistem. Ancaman terhadap lahan basah berbasis kearifan lokal, salah satu ancaman terbesar adalah konversi lahan basah yang digunakan untuk pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit dan tambang batu bara, penggundulan hutan mangrove serta alih fungsi lahan rawa menjadi kebun semakin mengurangi luas lahan basah di Kalimantan Selatan yang berakibat pada penurunan kualitas air dan hilangnya habitat penting bagi berbagai spesies. Selain itu, perubahan iklim global juga mempengaruhi lahan basah di Kalimantan Selatan secara signifikan. Bentuk pemanfaatan lahan basah yang pertama, tanaman pangan untuk melunakkan tanah sebagai media tumbuh tanaman. Yang kedua, hortikultural, buah. Tanah gambut yang dangkal kurang dari 1 meter masih ideal untuk ditanam pisang karena dana restorasinya masih rendah sehingga dianggap menguntungkan. Yang ketiga, hortikultural sayur untuk tanaman seperti jagung dan cabai. Namun cabai di lahan basah memerlukan teknik dan manajemen yang bagus dan tepat. Yang keempat, perikanan. Karena air tawar secara alami memiliki pasokan air yang stabil. Yang kelima, peternakan. Peternakan yang cocok yaitu sapi dan ayam, tetapi ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan untuk memastikan keberhasilan dan kesehatan hewan. Kesimpulan, Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami utamakan untuk kelompok 10 untuk bertanya. Oke, izin masuk. Sebutkan produk yang dapat tercipta dengan memanfaatkan lahan basah yang dapat mencerminkan kearifan lokal Kalimantan Selatan. Oke, pertanyaan kami tampung. Diutamakan untuk kelompok 10 dulu, untuk Nasir bisa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir dari kelompok 10. Izin bertanya, bagaimana masyarakat lokal di Kalimantan Selatan menjaga keberlanjutan lahan basah melalui sistem tradisional yang seperti daya atau subak yang sudah dijelaskan tadi? Mungkin apa sih yang bisa kita pelajari dari sistem tersebut? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Nasir. Pertanyaan kami tampung dulu. Selanjutnya ada Fatihatul Mulsifah. Silahkan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fatihatul Umul Sifa dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, apa aja sih tantangan dalam mengembangkan pemanfaatan lahan basah sebagai sumber ekonomi berbasis kearifan lokal, khususnya itu di daerah Banjarmasin? Oke, terima kasih untuk Fatihatul Mulsifah. Selanjutnya ada Mizwar Rezeki.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mijwa Rezeki dari kelompok 4. Pertanyaan saya adalah, apa saja bentuk konversi lahan yang menjadi ancaman terhadap lahan basah di Kalimantan Selatan? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mizwa Rezeki. Selanjutnya ada Muhammad Hikal Ma'ruf. Silakan. Ya, baik. Saya bertanya mengenai yaitu bentar, mengenai ancaman terhadap lahan basah berbasis kearifan lokal. Nah, yaitu menanyakan bagaimana cara menyikapi salah satu ancaman terbesar konversi lahan yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, kelapa sawit, dan tambang batu bara. Dan dampaknya apa saja? Ya, coba. Oke, terima kasih untuk Hikal. Pertanyaan kami tampung. Untuk semua pertanyaan kami tampung dan kami izin untuk mendiskusikan jawabannya. Izin meminta waktunya sebentar lah. Recording stopped. Ancaman terhadap lahan basah berbasis kearifan lokal. Ada tantangan dalam mengembangkan pemanfaatan lahan basah sebagai sumber ekonomi dan kearifan lokal. Daerah dapat terhadap lahan basah di Kalimantan Selatan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya dari izin bertanya. Bagaimana masyarakat Kalimantan Selatan menjaga keberlanjutan lahan basah melalui sistem tradisional yang seperti gaya atau yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin apa sih yang bisa kita pelajari dari sistem tersebut? Ada pertanyaan umum Pak. Perkenalkan, sebelumnya dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, apa aja sih tantangan dalam mengembangkan pemanfaatan lahan basah sebagai sumber ekonomi berbasis kearifan lokal, khususnya itu di daerah Banjarmasin? Ada pertanyaan umum Pak. Ketua Umum Siva dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, apa aja sih tantangan dalam mengembangkan pemanfaatan lahan basah sebagai sumber ekonomi berbasis kearifan lokal, khususnya itu di daerah Banjarmasin. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mijwa Rezeki dari kelompok 4. Pertanyaan saya adalah, apa saja bentuk konversi lahan yang menjadi ancaman terhadap lahan basah di Kalimantan Selatan? Bentuk konversi lahan yang menjadi ancaman terhadap lahan basah di Kalimantan Selatan.
Recording in progress. Recording in progress. Aku izin menjawab pertanyaan dari Siva. Pertanyaannya, apa aja tantangan dalam mengembangkan pemanfaatan lahan basah sebagai sumber ekonomi berbasis kearifan lokal, khususnya daerah Banjarmasin? Nah, tantangannya itu yang pertama ada degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan. Karena banyak lahan basah tuh sudah menjadi pemukiman atau tambak dan industri. Terus yang kedua, tantangan infrastruktur dan aksesibilitas. Lahan basah itu sulit diakses, jadi sulit distribusi produk lokal tuh kayak menghambat pengembangan pariwisata berbasis budaya di dalam ekowisatanya. Terus yang ketiga, kurangnya dukungan kebijakan yang konsisten. Yang keempat, pendidikan dan kapasitas masyarakat. Yang kelima, perubahan iklim dan bencana alam, karena sering naiknya permukaan air menjadi banjir dan perubahan pola curah hujan dapat mengganggu sistem produksi tradisional dan menurunkan produktivitas lahan basah. Apakah terjawab, Siva? Sudah terjawab, terima kasih. Sama-sama. Terus aku mau jawab pertanyaan dari Mizwa. Pertanyaannya, apa saja bentuk konversi lahan yang menjadi ancaman terhadap lahan basah di Kalimantan Selatan? Konversinya itu yang pertama perkebunan kelapa sawit. Itu tuh penyebab utamanya hilang lahan basah karena hutan rawa sering dikeringkan buat dijadikan area perkebunan sawit. Terus yang kedua, pertambangan batu bara. Tambang ini mengakibatkan pengeringan lahan, pencemaran air, dan kerusakan struktur tanah. Terus, tambang batu bara ini merusak ekosistem lahan basah juga, terutama di lingkungan di daerah aliran sungai. Terus yang ketiga, perluasan permukiman dan infrastruktur. Yang keempat, ada pertanian monokultur di lahan gambut. Yang kelima, illegal logging dan deforestasi. Itu penebangan hutan rawa yang tidak terkendali, bisa mengganggu sistem air juga dan meningkatkan risiko kebakaran di lahan gambut, terutama saat musim kemarau. Apakah terjawab, Mizwa? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, izin menjawab juga dari pertanyaan Muhammad Rizky. Pertanyaan tadi, sebutkan produk yang dapat tercipta dengan memanfaatkan lahan basah yang dapat mencerminkan kearifan lokal di Kalimantan Selatan. Lahan basah di Kalimantan Selatan dapat menghasilkan berbagai produk yang mencerminkan kearifan lokal seperti dari produk pangan, produk kerajinan, dan produk lain-lain. Contoh dari produk pangan seperti beras, jagung, kacang kedelai, dan ubi kayu. Dari produk kerajinan seperti purun, tanaman purun yang banyak tumbuh di lahan basah dapat dianyam menjadi tikar, tas, dan kerajinan lainnya. Untuk produk lain-lain seperti galam, pohon galam yang khas di Kalimantan Selatan dapat memanfaatkan kayu dan daunnya untuk berbagai keperluan, termasuk pestisida nabati. Mungkin itu saja pertanyaan. Semoga menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizky. Ya, siap. Terima kasih. Selanjutnya aku mau menjawab pertanyaan dari Muhammad Nasir. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat lokal di Kalimantan Selatan menjaga keberlangsungan lahan basah melalui sistem tradisional seperti daya atau subak? Apa sih yang bisa kita pelajari dari sistem tersebut? Oke,
Masyarakat lokal di Kalimantan Selatan menjaga keberlangsungan lahan basah melalui sistem tradisional daya atau subak, yaitu metode pengelolaan irigasi dan lahan secara adat yang telah diwariskan tahun turun-temurun. Sistem ini mengatur distribusi air secara adil, menjaga kesuburan tanah, serta melarang aktivitas yang merusak lingkungan, seperti penggunaan racun dalam menangkap air. Nah, yang bisa kita pelajari dari sistem ini seperti keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi, di mana alam dimanfaatkan secara bijak. Itu ada kearifan kolektif dan gotong royong yang menempatkan kepentingan bersama di atas individu. Itu ada efisiensi pengelolaan sumber daya lokal tanpa ketergantungan pada teknologi tinggi yang menunjukkan bahwa pelestarian bisa dilakukan dengan pendekatan tradisional. Apakah bisa terjawab dari Nasir? Terjawab. Terima kasih untuk jawabannya. Ingin menjawab pertanyaan Haikal. Pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi salah satu ancaman terbesar konversi lahan basah yang digunakan untuk pertanian perkebunan kelapa sawit dan batu bara, dan dampaknya apa saja? Cara menyikapi konversi lahan basah, yang pertama penegakan regulasi dan pengawasan. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terhadap konversi ilegal lahan basah. Yang kedua, pemanfaatan berkelanjutan. Mendorong pengguna lahan basah yang ramah lingkungan seperti budidaya ikan air tawar atau pertanian tanpa pengeringan lahan gambut. Yang ketiga, rehabilitasi dan restorasi lahan basah yang sudah terdegradasi dapat direstorasi dengan menanam kembali vegetasi asli dan mengembalikan hidrologinya. Yang keempat, pendidikan dan solasi. Masyarakat dan pelaku usaha perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya lahan basah bagi ekosistem dan manusia. Dampak konversi lahan basah, ya, yang pertama, kerusakan ekosistem, habitat flora dan fauna khas lahan basah hilang, mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, peningkatan risiko banjir dan kebakaran. Lahan basah yang dikeringkan lebih rentan terbakar dan tidak bisa lagi menyerap air saat musim hujan. Yang ketiga, emisi gas rumah kaca. Pengeringan lahan gambut melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Apakah terjawab, Eka?